Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amana ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Atas karunia-Nya kita bisa bertemu kembali di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Shalawat berserta salam, marilah kita haturkan junjungan Nabi kita, Nabi besar yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan terang benderang. Sahabat Al-Qur'an yang dimanapun kalian berada, bagaimana puasanya? Masih kuat? Semoga masih kuat ya. Sahabat Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari, kita telah memasuki yang namanya penghujung zaman atau yang bisa disebut akhir zaman, yang dimana tanda-tandanya ini sudah mulai terlihat satu persatu, seperti tersebarnya hoaks dan fitnah. Banyak anak-anak yang sudah mulai durhaka kepada orang tuanya, dan juga banyak pemuda-pemuda yang mudah sekali terjerumus ke dalam kasus perzinahan. Nauzubillah min zalik. Berbicara tentang pemuda, bahwa ada pemuda-pemuda yang dirindukan oleh surga. Nah, pemuda-pemuda ini sudah Allah katakan di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13-14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Warabatna ala qulubihim iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Yang artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka yang sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka, dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, ketika kami berbuat demikian, tentu kami mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Sahabat Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat tadi menceritakan tentang pemuda yang dirindukan oleh surga. Mengapa harus pemuda? Ya, dikarenakan pemuda-pemuda itu masih muda, masih kuat dan kokoh dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain dari ayat-ayat tadi, ada beberapa ciri-ciri lain tentang pemuda yang dirindukan oleh surga. Yaitu yang pertama, pemuda yang memimpin dengan adil. Untuk menjadi pemimpin yang adil itu sangatlah berat. Apabila kita tidak mampu memimpin dengan adil, ya setidaknya kita bisalah memimpin diri kita sendiri. Yang kedua, pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali kegiatan yang bisa kita jadikan sebagai ibadah, seperti membantu sesama dan saling berbagi ilmu. Jadi tidak ada lagi yang namanya alasan untuk menunda-nunda beribadah. Yang ketiga, pemuda yang senantiasa hatinya terpaut kepada masjid. Orang-orang yang termasuk golongan ini adalah pemuda yang hatinya selalu rindu kepada masjid. Nah, apabila pemuda ini tidak pergi ke masjid, maka hatinya akan terasa gelisah karena tidak menginjakkan kakinya ke masjid. Yang keempat, pemuda yang menyayangi dan mencintai saudara-saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu karena Allah. Mereka berpisah karena Allah. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan agar bisa terjalinnya silaturahmi yang baik. Yang kelima, seorang pemuda yang apabila diajak berzina, maka ia berkata, aku takut kepada Allah. Nah, orang yang termasuk golongan yang dirindukan oleh surga, salah satunya adalah pemuda yang apabila diajak berzina, maka ia akan menolaknya, dikarenakan ia takut kepada Allah. Yang keenam, pemuda yang senantiasa bersedekah. Yang ketujuh, pemuda yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menjadi golongan yang dirindukan oleh surga, orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan namanya ketentraman hati atau ketenangan hati. Dan yang terakhir, kedelapan, pemuda yang senantiasa berbakti kepada orang tua. Sebagaimana kisah seorang pemuda yang sangat berbakti kepada orang tuanya, yaitu Uwais Al-Qarni, yang dimana
Saking berbaktinya kepada orang tua, ia rela menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah untuk menjalankan ibadah haji yang jaraknya itu berpuluh-puluh kilometer dari Yaman. Sahabat Al-Qudwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian kultum singkat dari saya tentang pemuda yang dirindukan oleh surga. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi berkah bagi kita semua. Dan bisa menjadi penyebab untuk kita meningkatkan ibadah, kebajikan, keimanan, ketakwaan, dan menjauhi semua larangan. Semoga kita bisa menjadi salah satu pemuda yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya Muhammad Ryan Azizi dari kelas 9 Al-Qalam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نزعت أسرار قلبي